Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah kompetisi dangdut bisa mendadak berubah menjadi pusat spekulasi tentang seorang tokoh dari dunia hidroponik. Nama Juragan Hidroponik muncul begitu cepat, begitu liar, sampai orang merasa sedang menonton drama investigasi, bukan acara musik. Yang membuat rumor ini semakin mencengangkan adalah bagaimana ia seolah tercipta begitu saja dari gumaman netizen, lalu tiba-tiba menjadi topik nasional. Bahkan di grup-grup fans, setiap kali ada lonjakan hadiah digital, komentar yang muncul bukan lagi soal teknik vokal, tapi awas, jangan-jangan ini kerjaannya juragan sayur. Narasi ini berkembang tanpa arah, tapi justru itulah yang bikin publik terpancing. Sebuah nama yang tidak punya jejak jelas bisa mendadak menjadi epicentrum perbincangan hanya karena grafik GIF bergerak tidak seperti biasanya. Keanehan inilah yang membuat drama ini terasa begitu besar, meski faktanya hampir tidak ada. Awalnya persaingan Shakira dan Mutia berjalan seperti kompetisi biasa. Keduanya tampil kuat, punya identitas sendiri, dan menyajikan panggung yang memuaskan penonton. Tapi semakin kompetisi berjalan, tensi di antara fanbase meningkat jauh lebih cepat dari perkembangan musikal keduanya. Sistem GIF membuat penonton memantau grafik seperti analis pasar modal. Ada yang mencatat fluktuasi setiap menit, ada yang membuat tabel, ada yang membuat prediksi seperti sedang menganalisis saham blue chip. Semua berlangsung dalam ritme yang intens, seolah fanbase tidak memberi ruang bagi perbedaan kecil pun. Lonjakan GIF yang terjadi tiba-tiba bergerak terlalu cepat, rumor juragan hidroponik langsung menempel pada narasi publik, meski tidak ada bukti bahwa hubungan itu benar-benar ada. Ketika GIF untuk Mutia melonjak dengan kecepatan yang tidak biasa, publik langsung bereaksi. Ada yang mengatakan ini normal. Ada juga yang menilai ini sebagai tanda adanya kekuatan besar yang mulai ikut bermain. Lonjakan yang terjadi bukan dalam skala kecil, tetapi dalam jumlah yang membuat banyak fans tertegun. Komentar netizen semakin liar, seperti ini GIF atau hujan meteor? Sampai ada diskon 90% atau bagaimana? Meski terdengar lucu, komentar-komentar ini menggambarkan ketidakpercayaan publik terhadap perubahan grafik tersebut. Namun, tidak ada satupun data resmi yang menunjukkan siapa yang mengirim GIF itu. Tidak ada bukti bahwa juragan hidroponik benar-benar punya kaitan. Yang ada hanyalah visual grafik yang beredar dan ditafsirkan bebas oleh netizen. Tapi dunia digital bekerja dengan logika berbeda. Sesuatu yang viral sering dianggap benar sebelum terbukti salah. Banyak fans Shakira langsung mengaitkan rumor juragan ini dengan keluarnya sang idola. Mereka merasa ada ketimpangan dukungan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan fanbase. Komentar demi komentar terus bermunculan, menghubungkan grafik GIF Mutia yang melonjak dengan momen ketika Shakira mulai turun peringkat. Di tengah kekecewaan itu, teori-teori baru bermunculan. Ada yang mengklaim bahwa jumlah GIF yang masuk untuk Mutia terlalu besar untuk dianggap organik. Ada yang melihatnya sebagai tanda adanya pendukung super yang tidak terlihat. Tetapi seperti rumor-rumor sebelumnya, semuanya hanya spekulasi. Tidak ada bukti bahwa dukungan besar itu benar-benar mempengaruhi hasil. Namun rasa tidak adil yang muncul sudah cukup untuk memicu percakapan panjang dan panas di kalangan fans Shakira. Langkah yang jarang terjadi dalam dunia hiburan. Fanbase mendatangi pejabat daerah. Shakira lovers secara resmi menemui Bupati Sidrap untuk menyampaikan rasa kecewa dan kegelisahan mereka terhadap sistem kompetisi. Tindakan ini bukan sekadar simbolis. Ini menunjukkan betapa besarnya keterlibatan emosional penonton terhadap Shakira. Banyak netizen terkejut melihat bagaimana fanbase bisa bergerak seaktif itu, sementara sebagian lainnya membuat humor seperti, "Ini bukan fanbase, ini Kementerian Cabang Sidrap." Tapi di balik tawa itu, pertemuan ini menegaskan satu hal. Rumor juragan hidroponik telah menyentuh sisi psikologis fans. Mereka merasa ada ketidakadilan dalam sistem voting, meski tidak ada bukti yang benar-benar mengarah ke sosok misterius itu. Drama pun meluas jauh melampaui panggung DA7. Bagian paling menarik dari rumor ini justru adalah ketiadaan bukti. Tidak ada media besar yang menulis laporan tentang sosok juragan hidroponik. Tidak ada klarifikasi dari pihak kompetisi. Tidak ada dokumen atau data resmi yang mendukung keberadaannya.
Semua informasi hanya berasal dari postingan netizen, potongan video tidak jelas, dan caption iseng yang diputarbalikkan berkali-kali. Kekosongan data ini membuat rumor semakin liar. Ketika tidak ada pegangan fakta, imajinasi netizen mengambil alih. Ada yang bercanda bahwa juragan ini adalah alien pecinta sayuran hijau. Ada juga yang mengatakan dia punya kebun yang keuntungannya setara ekspor minyak. Semua ini menggambarkan bagaimana rumor bisa berkembang tanpa rem begitu tidak ada rujukan resmi. Drama tentang donatur misterius ini memberi efek nyata pada cara publik melihat kompetisi. Penonton mulai mempertanyakan apakah sistem voting benar-benar adil atau terlalu mudah dibelokkan. Sindiran-sindiran bermunculan, menyamakan DA7 dengan turnamen e-commerce yang penuh strategi top up. Sebagian fans percaya rumor ini menandakan adanya masalah sistemik, sementara sebagian lainnya menganggapnya hanya bumbu hiburan. Tetapi narasi tentang pendukung super membuat banyak orang bertanya-tanya apakah JIF punya pengaruh sebesar yang diyakini netizen. Bahkan penonton yang tidak mengikuti drama ini pun mulai menganggap ada sesuatu yang janggal ketika melihat seberapa besar perbincangan yang terjadi. Opini publik sudah terlanjur terbentuk, dan itulah yang membuat dampaknya jauh lebih besar. Media sosial bertindak seperti bensin yang disiramkan pada api kecil. Setiap komentar, meme, dan video pendek memperkuat narasi tentang juragan hidroponik. Begitu sebuah rumor mendapat perhatian, algoritma ikut mempercepat penyebarannya. Potongan video tanpa konteks tiba-tiba dianggap sebagai bukti. Caption bercanda diperlakukan layaknya pernyataan resmi. Dalam beberapa jam, rumor sederhana berubah menjadi fenomena nasional yang ditonton ribuan orang. Tidak ada filter, tidak ada verifikasi, hanya kecepatan dan imajinasi. Dan disinilah drama ini menemukan momentumnya. Dunia digital tidak membutuhkan kebenaran untuk menciptakan cerita. Ia hanya membutuhkan percikan kecil yang bisa berkembar menjadi mitos modern. Ketika tidak ada klarifikasi, publik mulai menulis cerita versi mereka. Setiap potongan informasi diartikan ulang, dipadukan dengan asumsi, dan diubah menjadi teori yang terasa meyakinkan. Netizen menjadi peneliti amatir, detektif dadakan, dan analis grafik sekaligus. Mereka membaca pola yang sebenarnya tidak ada, menghubungkan titik yang tidak berhubungan, lalu menciptakan kisah baru. Narasi tentang juragan hidroponik menjadi seperti legenda digital, berkembang dari mulut ke mulut tanpa pernah punya bentuk pasti. Dan ironisnya, ketidakpastian itu justru membuatnya makin menarik. Publik menyukai misteri yang tidak selesai, dan rumor ini memberikan ruang luas bagi imajinasi kolektif. Pada akhirnya, drama ini tumbuh bukan karena fakta, tetapi karena kekosongan informasi. Sosok juragan hidroponik menjadi simbol dari segala hal yang tidak bisa dijelaskan. Grafik aneh, dinamika voting, dan rasa tidak adil yang muncul di kalangan fans. Tidak ada bukti bahwa sosok ini benar-benar terlibat. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa GIF besar itu datang dari satu orang. Yang ada hanya opini, spekulasi, dan kreativitas netizen yang membuat cerita ini hidup. Namun, dampaknya sangat nyata. Publik mulai mempertanyakan sistem voting, reputasi kompetisi ikut terguncang, dan drama terus berkembang tanpa tanda akan mereda. Dan di tengah semua itu, bercandaan tetap muncul. Kalau juragan ini benar ada, ajarin hidroponik dong, siapa tahu rezeki ikut deras. Rumor mungkin tidak benar, tapi kekuatan cerita sudah bekerja lebih cepat dari apapun.